Mendengar nama Maxim Sigalko, banyak yang akan bertanya tentang siapa sebenarnya dia. Akan tetapi, bagi penggemar game virtual Championship Manager atau Football Manager, nama Maxim Sigalko jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia adalah penyerang paling tajam yang disebut orang-orang mirip dengan Pele hingga Ronaldo Nazario. Di Football Manager, dia adalah wonderkid paling bertalenta dan didambakan. Pada tahun 2001, Maxim Sigalko benar-benar menjadi pemain yang wajib dibeli. Dia yang baru berusia 18 tahun memiliki kemampuan superior dengan harga yang relatif murah. Melalui fakta tersebut, Maxim Sigalko resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia versi dunia maya. Akan tetapi, popularitas di dunia maya tidak lantas membuat kehidupan aslinya berjalan mulus. Maxim Sigalko mengalami permasalahan bertubi hingga membuat siapapun yang mendengar kisah hidupnya akan merasa teriris. Football Manager merupakan game yang membuat kita bisa berkreasi layaknya pelatih top dunia. Di game tersebut, terdapat sejumlah pemain bintang yang sempat diprediksi karir cemerlangnya, seperti Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, hingga Lionel Messi. Sayangnya, hal itu tidak berlaku bagi sosok Maxim Sigalko. Awalnya, banyak sekali yang mengira bila sosok Maxim Sigalko merupakan pemain yang sengaja diciptakan untuk game tersebut. Apalagi kehebatannya memang benar-benar membuat semua terkesima. Setelah ditelusuri, nama Maxim Sigalko ternyata memang diambil dari pemain di dunia nyata. Dia merupakan jebolan akademi sepak bola terbaik di Belarus, Dinamo Minsk. Uniknya, nama Maxim Sigalko bukanlah nama asli, melainkan Maxim Sihalka. Orang yang bertanggung jawab dengan munculnya sosok Maxim Sigalko di Football Manager adalah Antonio Poutilo. Aku masih muda saat itu. Aku percaya sepak bola Belarus memiliki masa depan. Jadi tidak ada batasan pada presentase yang bisa kamu berikan pada seorang pemain. Aku sangat mencintai Sihalka. Dia pemain yang cepat dan punya naluri mencetak gol tinggi. Dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi agresor. Di level internasional, aku juga menempatkan dirinya dalam reputasi tinggi sebagai salah satu elemen paling penting dari pemain di semua pertandingan di FM. Ucapnya kepada Gazeta. Memang benar bahwa Maxim Sigalko merupakan pemain yang sangat hebat. Di usia 16 tahun, dia yang bermain untuk tim junior Dinamo sukses mencetak 17 gol dari 27 pertandingan. Ketika tampil untuk tim cadangan Dinamo pada usia 18 tahun, Maxim Sigalko berhasil memproduksi 14 gol dari 15 pertandingan yang dimainkan. Catatan yang sangat impresif bagi seorang pemain yang beroperasi di lini serang. 2 tahun berselang atau pada 2003, Maxim Sigalko menerima panggilan dari timnas Belarus. Dia memainkan laga pertama melawan Uzbekistan dan langsung mencetak gol. Pemanggilan terhadap sosok Maxim Sigalko sendiri tentu bukan tanpa alasan. Ketika di usia 20 tahun, dia sudah dipanggil ke tim utama Dinamo. Sebanyak 8 gol dari 19 pertandingan sukses dicatat. Sayangnya, dia yang tengah merintis karir di tengah kepopuleran namanya di game virtual harus menerima nasib sial. Pada tahun 2006, dia mengalami cedera lutut parah. Cedera itu disebut membuat permainannya berubah total. Maxim Sigalko yang kadung menjalani masa pemulihan panjang harus mendapati bahwa kemampuan mencetak golnya telah pudar. Sempat meninggalkan Dinamo dan bergabung dengan Naftan Novopolotsk di Divisi 2 Belarus, kemampuan mencetak golnya belum juga pulih. Dari total 24 pertandingan yang dimainkan, Maxim Sigalko cuma bisa mengemas 3 gol saja. Sempat bermain untuk FC Kaisar Kazakhstan, FC Banansk Armenia, dan Safit Mogilev Belarus, Maxim Sigalko merasa bahwa karir sepak bolanya benar-benar pudar. Di usia yang baru menginjak 26 tahun, dia lantas memutuskan pensiun. Ketika sepak bola tidak bisa lagi dijadikan sebagai tumpuan hidup, perjalanan Maxim Sigalko jadi kian miris, usai dirinya tidak bisa menemukan pekerjaan tetap. Kehidupannya setelah pensiun benar-benar menyedihkan. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari sepak bola.
Untuk menyambung hidup, dia bahkan pernah menjalani pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan upah yang sangat murah. Dalam wawancaranya dengan jurnalis Lefteris Danovasilis pada 2018 silam, Maxim Sigalko menceritakan kehidupan pahitnya. Saat berusia 23 tahun, aku mengalami cedera serius. Aku memutuskan pensiun pada usia 26 tahun. Saat pensiun, tidak ada seorang pun yang menawariku pekerjaan. Tidak ada yang menghubungiku. Aku memiliki 2 anak. Lalu aku mulai mencari pekerjaan seadanya. Aku pernah bekerja sebagai buruh dengan bayaran $5 per hari yang naik menjadi $20. Aku sangat lelah. Pundak dan kakiku tidak lagi bisa menahan beban berat. Aku benar-benar mengalami masalah kesehatan serius, ungkap Sigalko. Yang paling menyedihkan adalah Maxim Sihalka tidak mengetahui bila namanya sangat populer di Football Manager. Dia berkata bahwa game tersebut tidak populer di negaranya. Dia yang seharusnya mendapat royalti dari game tersebut pun mengaku tidak menerima apa-apa setelah semuanya dianggap sudah terlambat. Tidak ada yang memberitahuku tentang game itu karena tidak ada yang tahu permainan itu di negaraku. Aku sempat terkejut ketika ada jurnalis Rusia yang mengatakan kalau aku adalah sosok yang sangat populer di Football Manager. Aku lalu berpikir bahwa seharusnya aku mendapat banyak uang dari game itu, tapi semuanya sudah terlambat. Ketika cerita menyedihkan Maxim Sigalko tersebar luas, terdapat seorang penggemar game Football Manager bernama Nikos Bofolos yang merasa iba. Lalu pada musim panas tahun 2018, dia berinisiatif untuk membuat petisi guna mengumpulkan dana bagi Maxim Sigalko yang dianggap sebagai pahlawan masa kecil sejuta umat. Beruntung, petisi itu pun mendapatkan respon yang sangat positif. Maxim Sigalko, pemain terhebat FM, telah mengubah hidup jutaan pemain. Kini saatnya kita membuat hidupnya lebih mudah. Jutaan pemain harus berterima kasih atas ribuan gol, ratusan assist, hat-trick, sundulan, serta selebrasinya. Tidak peduli dari mana kamu berasal, tidak peduli tim mana yang kamu mainkan, Maxim akan selalu ada bagi para pecinta FM, tulis Bofolos. Kini, setelah melewati perjalanan panjang yang amat menyedihkan, Maxim Sihalka atau Maxim Sigalko telah diminta Tuhan untuk beristirahat. Pada akhir tahun 2020 kemarin atau saat usianya menginjak 37 tahun, klub yang pernah dibelanya yakni Dinamo Minsk mengkonfirmasi bahwa Maxim Sigalko telah mengembuskan nafas terakhirnya. Meski tidak dijelaskan secara pasti penyebab meninggalnya sang pemain, Dinamo Minsk memberi pesan terakhir untuk pemain yang sempat menjadi pahlawan klub di situs resminya. Juara Belarusia, pemenang piala bersama Dinamo. Kami menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga dan teman-teman Maxim. Kenangan abadi. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.